Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UK, TPT, aspek pengajaran. Pada Prodi Pendidikan IPS, saya mengampu beberapa mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, perubahan sosial budaya, perencanaan pembelajaran IPS, metodologi penelitian IPS, perkembangan masyarakat Indonesia, dan beberapa mata kuliah lainnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan metode pembelajaran Discovery Learning, Contextual Learning. Mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan bagi mahasiswa di semester 7. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan hubungan sosial dan relasi sosial dalam masyarakat, memahami dan mampu membuat analisis tentang pemberdayaan sebagai pendekatan utama pembangunan, perubahan masyarakat, dan keterkaitannya dengan pentingnya pemberdayaan. Menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat, landasan konsep pemberdayaan, tahapan dan praktik pemberdayaan pada kelompok masyarakat secara partisipatif. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mampu berperan serta secara aktif mensosialisasikan dasar-dasar pendidikan lingkungan hidup, pendidikan anti korupsi, dan pemberdayaan masyarakat. Menguasai konsep dasar, mindset, dan aktualisasi kewirausahaan sosial yang berorientasi pada kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership berbasis potensi masyarakat. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara luring, tatap muka di kelas, dan blended dengan memanfaatkan LMS, Sistem Pembelajaran Online Terpadu, SPOT, Universitas Pendidikan Indonesia, dan berbagai sarana lainnya seperti YouTube dan media pembelajaran interaktif lainnya. Adapun sumber belajar didapatkan dari berbagai buku referensi rujukan, jurnal, laporan penelitian, studi kasus, dan observasi pengamatan kontekstual di lingkungan kehidupan sehari-hari. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dilaksanakan di kelas secara luring dan bentuk pembelajaran, diskusi, identifikasi kelompok, dan tanya jawab. Pertemuan ke-8 UTS dengan tes tertulis. Pertemuan ke-9 sampai 15 mahasiswa sesuai kelompok melaksanakan proyek memberdayakan kelompok masyarakat di lingkungan sekitar.
dengan metode pembelajaran di kelas, laporan perkembangan proyek dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester dengan tes tertulis dan laporan produk pemberdayaan kelompok masyarakat. Adapun penilaian perkuliahan ini meliputi aspek. Yang pertama, aktivitas partisipatif, proporsi 15%. Hasil proyek 55%. Tugas 5%. Kuis 5%, UTS 10%, UAS 10%, dengan total proporsi 100%. Adapun pada video kali ini, kita akan menyimak proses pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat pada pertemuan ketiga secara tatap muka di kelas dengan materi pengembangan komunitas dan pengembangan masyarakat. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi kalian masih sopan bukan anak. Mau ya? Lihat aja semangatnya. Oke, hari ini adalah hari Senin pada perkuliahan pemberdayaan masyarakat di pertemuan ketiga, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Ketua kelasnya Azam, silakan dipimpin teman-temannya. Baik, teman-teman sekalian, agar pembelajaran kita lebih barokah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Ya, terima kasih Azam, ya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak mau mengecek kehadiran kelas B, ya. Bapak mengabsen, mencek kehadirannya melalui spot. Yang pertama, Azam hadir? Hadir, Bapak. Dewi? Hadir, Pak. Sepertinya hadir semua, ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita review pertemuan minggu lalu, ya. Di mana pertemuan minggu lalu kita sama-sama telah membahas dan menyelesaikan tentang prinsip-prinsip dan jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Ya. Saya mau mengetes dulu nih, apakah masih tersave dengan baik di memori kalian? Siapa yang mau menyampaikan terkait dengan jenis-jenis pemberdayaan masyarakat atau prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat? Apa? Akbar, ya. Silakan Akbar. Untuk jenis pemberdayaan masyarakat sendiri ada beberapa ya Pak. Ya. Dimulai dari pemberdayaan ekonomi. Ya. Tapi kalau pemberdayaan ekonomi itu lebih difokuskan kepada peningkatan pendanaan. Ya. Contohnya seperti UMKM. Ya. Lalu yang kedua ada pemberdayaan sosial. Betul. Untuk pemberdayaan sosial sendiri ini lebih ke meningkatkan kualitas hidup seseorang. Contohnya seperti posyandu yang ada di mungkin di beberapa tempat. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan pendidikan. Seperti namanya pendidikan berarti pemberdayaan itu lebih memfokuskan untuk akses dan kualitas pendidikan. Contohnya seperti adanya beasiswa seperti itu Pak. Baik, sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh teman Anda Akbar yang memberikan penguatan atau mengkonfirmasi kembali terkait jenis-jenis pemberdayaan masyarakat. Tadi ada pemberdayaan di bidang ekonomi atau tujuannya untuk mengembangkan bidang ekonomi, ya. Karena memang tujuan dari pemberdayaan masyarakat itu, dan sebelumnya kita mengidentifikasi apa sih masalah sehingga kita mau melakukan pemberdayaan. Yang banyak, apalagi di negara kita masih negara berkembang, berkaitan dengan masalah kita mempunyai tujuan atau indikator yang kita capai dalam perkuliahan ini. Adapun kemampuan akhir atau sub CPMK menguraikan perencanaan program pemetaan urgensi dalam pemberdayaan komunitas dan masyarakat. Terus indikator yang kita capai dalam perkuliahan ini yang pertama, ketepatan analisis tujuan perbedaan antara komunitas dan masyarakat serta ruang lingkup pengembangannya. Terus kedua, ketepatan analisis tujuan prinsip pengembangan pemberdayaan komunitas dan masyarakat. Ketiga, ketepatan susunan model perencanaan program pengembangan komunitas dan masyarakat. Keempat, ketepatan analisis strategi pengembangan komunitas dan masyarakat. Baik, hari ini adalah pertemuan ketiga seperti yang saya sampaikan tadi di mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kita bobotnya 2 SKS, ya. Di mana dalam pemberdayaan masyarakat itu, anggaplah kita sebagai fasilitator, ya. Anda mahasiswa sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai objeknya.
prinsip pemberdayaan masyarakat. Masyarakat di sini tidak serta-merta hanya sebagai objek, tapi juga harus terlibat sebagai subjek. Nah, itulah tujuan dari pemberdayaan masyarakat ya. Karena outputnya nanti, finishingnya nanti, masyarakat itu harus mandiri ya. Jadi perlunya partisipasi, bertindak atau sebagai objek dan subjek. Terus yang kedua apa tadi? Jadi Ada berbasis kebutuhan lokal, Pak. berbasis kebutuhan lokal. Makanya tadi di pemberdayaan masyarakat itu ada prinsip namanya survei mengidentifikasi masalah. Dan kalau kita berbicara berbasis lokal, biasanya dalam program pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan komunitas itu, kita sebagai fasilitator itu mencari lokal hero di wilayah tersebut. Lokal hero ini apa fungsinya? Adalah untuk memudahkan kita memetakan atau mencari tahu apa sih karakter, apa sih masalah di wilayah tersebut, bagaimana karakter masyarakat di wilayah tersebut, dan lain sebagainya. Itu sumbernya salah satunya di lokal hero ya. Mungkin di sini ada yang sebagai lokal hero di kampungnya masing-masing ya. Soalnya nanti kalau belum sekarang ya seperti itu. Tapi yang terakhir apa Dewi? Ada keberlanjutan, Pak. Nah, keberlanjutan tadi sempat saya singgung ya, bahwa output finishing dari pemberdayaan masyarakat ini adalah kita mau melahirkan suatu komunitas masyarakat yang setelah kita memberikan proses pengembangan, lahirlah namanya kemandirian dan keberlanjutan. Itu tujuan utama dari pemberdayaan. Jadi enggak melibatkan kita terus ya, enggak kita harus istilahnya apa biasanya? Disuapin terus enggak. Jadi outputnya komunitas yang bersangkutan lahir dengan kemandirian seperti itu. Oke? Bisa dipanggil penguatan yang pertemuan minggu lalu. Nah, kita masuk pada pertemuan hari ini adalah mencoba mengupas apa itu pengembangan komunitas dan apa itu pengembangan masyarakat. Sebelum lebih lanjut, saya mau mengetahui bagaimana pemahaman Anda tentang apa sih itu komunitas. Siapa yang mau berbagi? Silakan, siapa lagi namanya? Alfia, Bapak. Alfia, silakan Alfia. Kalau yang saya ketahui itu, komunitas itu adalah sekumpulan orang atau individu yang memiliki kesamaan karakteristik, hobi, minat, yang memiliki tujuan bersama, Pak. Oke, sangat ada beberapa poin penting ya yang bisa kita underline masukan atau pendapat dari saudari kita. Yang pertama, bahwa komunitas itu ada karakter yang sama, ya, ada tujuan yang sama, ya, ada rasa kebersamaan yang ada. Itu poin-poin dari komunitas. Sekarang saya mau tahu juga dari Anda apa yang Anda ketahui tentang konsep masyarakat atau pengertian masyarakat. Siapa? Saya Pak. Adit ya, silakan Adit. Jadi kalau menurut pendapat saya, jadi masyarakat itu merupakan sekumpulan orang atau individu yang hidup bersama di suatu lingkungan yang dimana di dalamnya itu terdapat norma-norma yang mengatur bagaimana kehidupan tersebut. Oke, jadi kita dapat menarik intisari dari masyarakat itu, dia tidak ada kesamaan karakter ya, jadi bebas siapa aja mau tinggal di situ. Nggak mesti dia harus pemain gitar atau anak band atau mungkin pelukis atau sebagainya. Terus yang kedua tadi apa? Yang di dalamnya terdapat norma-norma. Yang di dalamnya terdapat norma-norma. Misalnya masyarakat RW 1 RT 13. Nah, itu kan sangat homogen ya di situ ya. Nggak mesti harus agama ini, nggak mesti suku ini, nggak mesti dari Garut, Cirebon, nggak mesti ya. Jadi homogen. Nah, terus yang terakhir tadi apa? Terdapat norma-norma dengan cara kehidupan. Tata cara kehidupan berarti harus ada etika kemasyarakatan yang harus dibangun dalam sebuah masyarakat. Pernah dengar social society? Pernah nggak? Civil society. Nah, kira-kira apa bidangnya ini? Saya mau mencoba menggali wawasan dan tidak terbatas ya dari kita. Tadi kan komunitas kan ada karakter, ada kepemilikan. Misalnya komunitas petani itu ya. Misalnya di kampung ini, di kampung Cilinyi, mayoritas petani. Berarti itu dianggap sebagai komunitas karena mayoritas petani, kesehariannya seperti ini, seperti itu. Kalau masyarakat tadi anggaplah terdekat dari kampus kita ini di Gang Gegersoni 1. Itu kan sangat homogen ya. Ada orang Sunda, ada orang Aceh, ada orang Jawa dan lain sebagainya. Ya, itu masyarakat. Mereka tidak harus diikat oleh kesamaan-kesamaan karakter seperti itu. Terus yang kita coba mau tarik lagi satunya adalah civil society. Pernah dengar nggak civil society? Civil society itu kalau mahasiswa biasanya ya, karena civil society itu biasanya peka atau respect terhadap gerakan-gerakan atau lebih vokal untuk misalnya ada isu-isu kebijakan ini itu biasanya kelompok civil society. Kalau bahasa lebih sederhananya lagi biasanya LSM, NGO ya,
ya, atau komunitas-komunitas itu biasanya civil society. Jadi kalau civil society itu perkumpulan juga, ada kesamaan juga, tapi dia ada misi tujuan utama terkait dengan gerakan yang yang mau membongkar praktik-praktik yang merugikan masyarakat secara umum, ya, gitu. Jadi saya tambahkan tadi namanya civil society. Membahas perbedaan komunitas dan masyarakat. Di sini poin-poinnya komunitas. Pertama, kelompok relatif homogen dengan kebersamaan identitas atau kepentingan. Kedua, ikatan sosial yang kuat dan rasa kebersamaan yang tinggi, seringkali berbasis lokasi tertentu, contoh komunitas petani, nelayan, dan perajin batik, dan masih banyak lagi. Masyarakat, kelompok sosial yang lebih luas dan heterogen, yang ada dipemerintahkan di BUMN, di mana itu ada namanya CSR. Nah, ini juga yang saya jalankan di Makassar, ini sebagai berbagi pengalamannya. Kebetulan saya di Makassar itu melakukan pemberdayaan masyarakat juga di pesisir pantai di Kota Makassar. Saya mengambil komunitas nelayan, tapi di sini adalah istri-istri dari nelayan itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa daerah pesisir itu, daerah pantai itu, daerah kepulauan itu ya identik dengan masih terbatas, ya. Masyarakatnya masih kurang mampu sarana dan prasarana, akses pendidikan, akses kesehatan juga masih sangat terbatas. Nah, saya melihat ada potensi besar di kepulauan kecil itu yang di Kota Makassar. Hasil tangkapan, hasil sumber daya alamnya itu kadang melimpah. Tetapi ini juga mungkin dari ilmu ekonomi, ya, kalau sumber daya alam yang melimpah itu biasanya harganya itu menurun. Nah, ini menantang saya untuk memikirkan. Ini kan sebuah masalah, ya. Bagaimana solusinya, bagaimana inovasinya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di sana. Saya melihatlah ibu-ibu nelayan di sana itu nggak ada kegiatan aja, ya. Sore, siang itu mereka ngerumpi, bergosip, ya, nggak ada yang kegiatan produktif. Nah, pada saat tangkapan dari nelayan-nelayan itu banyak, kita membuatlah program pengolahan hasil ikan, pengolahan perikanan. Kami buat jadi abon ikan, kami buat jadi ceripit ikan. Nah, di situ ada penyelesaian di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini sangat fenomenal program PNPM, ya. Kalau di eranya Jokowi lebih diubah ke namanya dana desa, ya. Ini juga sama sebenarnya. Tapi dulu di pemerintahan SBY itu belum ada namanya dana desa, ya. Jadi PNPM ini berubah menjadi dana desa. Sama juga sekarang di pemerintahan Jokowi juga dana desa itu terus ditingkatkan sehingga di desa itu bisa leluasa untuk membuat program-program yang menjadi tujuan. Saya akan bagi lembar kerja kelompoknya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Sebelum Anda mengerjakan atau berdiskusi dengan teman kelompok, kita menyaksikan terlebih dahulu video tayangan di atas. Dengan ini Anda akan dibekali, Anda akan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Indonesia. Oke, selamat menyaksikan. Nama saya Adi. Saya membuka waktu ini pada Adi 2014. Perkenalkan, nama saya John. Saya menjalankan usaha asuhannya. Bayarnya paling lama 1-3 minggu. Ada yang pas tanggal legend juga. Untuk diskusinya saya berikan waktu 5 menit. Setelah itu kita presentasi, melaporkan hasil diskusinya. Masing-masing 2 perwakilan setiap kelompok, ya. Oke, tadi Anda sudah menyaksikan videonya, ya. Sekarang silakan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, mulai. Gitu ya. Ya, Ini kan permasalahannya ini kita tentang permasalahan digital kan. ini solusinya Iya. Iya, itu banyak sih, ya. Sama kan kayak gini gitu. Tadi kan yang dari video tadi kan kita mau ambil tentang yang pengelolaan keuangan yang kalau dari aku sih
untuk program solutifnya mungkin tentang pendampingan keuangannya. Nah, jadi sekarang kita cari nama program solutifnya yang bagus itu apa gitu sih, sama kayak tahapan-tahapannya gitu ya, sampai tahapan dari tujuan. Oke, baik. Diskusi telah selesai. Saatnya masing-masing perwakilan kelompok mengutus temannya untuk menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Oke, silakan. Siapa yang naik? Jadi tentang bagaimana pengolahan oleh-oleh yang ada di Pangalengan. Permasalahan yang kita ambil ternyata di sana masih kurang pemasaran di bagian digital. Kami mengangkat masalah utama yaitu akses dan permodalan. Dari permasalahan UMKM yang tadi telah kita tonton bersama, saya dan kelompok mengidentifikasi bahwasannya permasalahannya itu tadi yang ada di warung sekitar rumahnya gitu ya. Yang mana itu permasalahannya yang saya dan kelompok temukan mengenai pengelolaan keuangannya, yang mana mereka masih kebingungan ini bagaimana pembagian keuangannya untuk pengeluaran usaha dan kebutuhan lainnya seperti itu. Bahan keterbatasan inovasi. Yang mana tadi banyak banget ya di situ warung-warung gitu ya. Nah itu kurang inovasi banget ya secara umum ya. Untuk pemaparan telah selesai dan kita lanjut kepada diskusi ya. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, kita ke sesi tanya jawab. Silakan bebas saja dari kelompok mana dulu yang mau bertanya. Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok berapa? 3, silakan. Baik, Bapak izin bertanya, perkenalkan nama saya Denisa. Boleh berdiri dong. Oh iya. Iya. Perkenalkan nama saya Denisa dari kelompok 2. Oke. Bertanya kepada kelompok 3, mungkin terkait pengelolaan keuangannya. Nah kan kalau misalnya kita mau membuat usaha harus ada anggaran awalnya. Lalu bagaimana tips and triknya dari kelompok 3 untuk merancang anggaran yang baik dan benar supaya tadi kan permasalahannya itu uang itu masih tercocok kemana-mana gitu. Lalu bagaimana cara membuat anggaran awal yang terancang dengan baik supaya juga lancar gitu. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali pertanyaan dari Anis. Denisa. Silakan kelompok 3 yang mau menanggapi. Oke. Langsung saja Bapak. Boleh. Nah, tapi pertanyaan dari Denita terkait bagaimana tadi pertanyaannya mengenai tips and trick Iya. dalam mengelola keuangan. Banget. Ya, yang pertama yang terpenting itu tentukan tujuan dulu dan juga sasaran usaha yang kita buat gitu. Ya, Nah, tujuannya. Tujuannya dulu, kemudian yang selanjutnya itu ada data keuangan. Data keuangan. Yang kemudian juga kita klasifikasikan Oke. untuk mengetahui ini prioritas yang harus kita lakukan. Oke. Kemudian yang terakhir juga ini ada pengawasan, Ya. dan terakhir yang tak kalah penting itu Ya. evaluasi secara berkala. Oke. Ya, jadi tidak hanya evaluasi ini dilakukan secara terus menerus supaya keuangan dalam usaha kita itu bisa terus berkembang. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Bagaimana kelompok 2 sudah cukup? Cukup. Sekarang kelompok 1 ya. Kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok Saya ingin bertanya ke kelompok 4. 4 di belakangnya ya. Oke, silakan berdiri. Baik, setelah saya mendengar materi dari teman-teman kelompok 4 ya, ada satu pertanyaan yang saya itu merujuk bagaimana gitu teman-teman kelompok 4 ini menyesuaikan produk dengan tren dan kebutuhan konsumsi saat ini. Palingan itu saja. Iya, cukup ya. Oke, silakan kepada kelompok 4 menanggapi pertanyaan yang diberikan. Bapak, Boleh berdiri. saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya. Tadi bagaimana gitu ya cara untuk menyesuaikan produk dengan tren. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu caranya melakukan riset pasar. Di mana kita melakukan riset pasar itu agar kita tahu gitu tren atau selera apa aja yang sedang digemari. Nah, kemudian kita juga harus tahu profil dan perilaku pembeli produk tersebut gitu. Kita mau kemana nih, mau siapa yang beli produk kita gitu, kita itu harus tahu. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis kebutuhan konsumen. Menganalisisnya dengan cara apa? Bisa dengan survei atau dengan wawancara agar kita lebih tahu gitu kebutuhan apa yang memang sedang dibutuhkan. Oke. Apakah sudah terjawab? Sudah. Wah, sangat bagus kan. Ya, berikan close ya. Sekarang kelompok 3 mau bertanya. Mau Pak? Oke, silakan.
Ke kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 ya. Baik, nama saya Septia Ramadhan Mumaina, izin bertanya ke kelompok modal. Setelah memaparkan yang tadi ada gerakan migas usaha, mungkin pertanyaannya apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan gitu? Oke, cukup jelas. Kelompok 2, silakan dijawab. Yang jawab siapa? Apa? Saya Pak. Oh, Elsa. Berdiri, Pak. Berdiri. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya ulangi pertanyaannya, apa saja kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan? Nah, salah satu kendalanya itu adalah syarat agunan yang ketat, terus proses yang lama, dokumen yang rumit, terus pinjaman yang tinggi, dan terakhir itu ada keterbatasan akses informasi. Mungkin segitu kendala dari pelaku usaha. Oke, cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 4, oke, sekarang kelompok 4 bertanya kepada Kelompok 1, nah seberapa penting sih pemasaran digital bagi UMKM yang masih belum mengenal pemasaran digital? Oke, cukup jelas kelompok 1. Silakan dijawab. Oleh siapa? Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Jikri dari kelompok 1. Izin Jikri. ya Pak, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya seberapa penting pemasaran digital bagi UMKM yang masih belum mengenal pemasaran digital. Nah, menurut kelompok kami pemasaran digital ini cukup penting, apalagi di zaman sekarang yang teknologi sudah canggih dan juga banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan digital dan juga kayak media sosial, Instagram, dan juga ada e-commerce, Shopee gitu. Nah, jadi pemasaran digital ini bisa menjadi salah satu terobosan yang baru di zaman sekarang gitu, dan bisa juga memperluas dan mempromosikan barang dagangannya lebih cepat ke masyarakat yang lebih luas lagi kayak gitu. Wah, sangat baik sekali jawabannya. Cukup. Oke. Oke, baiklah, itu tadi hasil dari diskusi dan ada pemaparan dan tanya jawab ya. Sangat luar biasa. Anda ini sudah mengetahui, sudah dapat mengidentifikasi ya, dan nalar kontekstualnya itu Anda menganalisis melalui video yang tadi. Kita lanjut kepada evaluasi akhir pembelajaran. Saya akan memberikan, silakan gadgetnya diambil. Kesan-kesan ya, pertemuan pada hari ini, apa yang kira-kira yang dapat diambil, hal baru apa saja. Olehnya silakan Asam. Baik, oleh berdiri Asam. Saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran kali ini, Pak. Pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu yang sangat baru gitu, tentang bagaimana memberdayakan masyarakat, tidak hanya menjadikan sebagai objek tapi sebagai subjek. Dan menyenangkan juga tadi ada pembelajaran menggunakan video, diskusi, serta evaluasi pembelajaran di akhir. Oke, terima kasih ya. Berikan close. Adapun untuk pekan depan atau minggu depan, kita akan pindah ke materi tentang ekologi dan keadilan sosial, suatu visi untuk pembangunan masyarakat. Ini perlu dicatat. Silakan kalian menelusuri sumber-sumber pembelajaran, baik itu dari internet, dari jurnal, dari artikel, dari studi kasus, ataupun dari media sosial lainnya. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Baik, kita sudah di penghujung perkuliahan. Saya mengucapkan lagi terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi yang baik. Kita sama-sama menutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.